Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Mita Ayuni dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan esai dari mata kuliah Tokoh dan Pokok Sastra. Tokoh yang saya ambil dalam esai ini yaitu Iksaka Banu. Sastra merupakan salah satu jalan dalam menapaki jejak sejarah suatu bangsa, sehingga dapat dikatakan juga bahwa sejarah dan sastra ini merupakan hubungan yang saling berkaitan. Karya sastra merupakan suatu hasil dari ekspresi jiwa ataupun pemikiran dari pengarang atau penulis yang menciptakannya. Karya sastra tumbuh dan berkembang dengan mendapat pengaruh kondisi sosial masyarakat pada zamannya. Penciptaan suatu karya sastra ini dilatar belakangi oleh banyak hal, salah satunya yaitu sejarah. Sejarah perjalanan kehidupan sebuah bangsa ini dapat menjadi inspirasi bagi para penulis untuk dituangkan dalam sebuah karya. Tak sedikit penulis yang mengangkat tema sejarah dalam setiap karyanya, salah satunya yaitu Iksaka Banu. Iksaka Banu adalah salah satu penulis yang mampu menempatkan suatu peristiwa sejarah yang disajikan menjadi suatu cerita fiksi yang menarik. Sebagian besar karya Iksaka Banu ini memiliki latar waktu periodisasi sejarah Indonesia, yaitu pada masa kolonialisme Hindia Belanda. Iksaka Banu lahir di Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 1964. Iksaka Banu mengawali karirnya sejak kelas 4 SD. Cerpen berjudul Dikejar Setan ini menjadi karya pertama Iksaka Banu yang diterbitkan di rubrik Anak Kompas. Karena cerpen pertamanya inilah Iksaka Banu mulai senang menulis. Sejak lulus SMA, Iksaka Banu melanjutkan kuliah di Institut Teknologi Bandung jurusan Desain Grafis, lalu menjadi pengarah seni di sejumlah biro iklan di Jakarta. Sejak saat itu juga Iksaka Banu mulai fokus di bidang periklanan. Karena kesibukannya itulah sebagian besar waktunya mulai tersita, sehingga Iksaka Banu mulai melupakan dunia tulis-menulis. Hingga pada tahun 2000, dalam jeda waktu cuti yang cukup panjang, Iksaka Banu mencoba menuangkan tulisannya kembali ke dalam sebuah cerpen. Sejak saat itulah Iksaka Banu kembali giat menulis lagi sampai sekarang. Beberapa karyanya berhasil mendapatkan penghargaan. Hingga pada tahun 2008 dan 2009, dua buah cerpen dalam antologi cerpen Semua Untuk Hindia yang berjudul Mawar di Kanal Macan dan Semua Untuk Hindia berturut-turut terpilih menjadi salah satu dari 20 cerpen terbaik Indonesia versi Pena Kencana. Lalu pada tahun 2014, kumpulan cerpen dengan tema sejarah kolonial Hindia Belanda berjudul Semua Untuk Hindia meraih penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa dengan kategori prosa. Lalu pada tahun 2019, cerpen lainnya dengan tema yang sama berjudul Teh dan Pengkhianat meraih penghargaan yang sama. Selain itu, Teh dan Pengkhianat juga menjadi buku kumpulan cerpen terbaik versi Badan Bahasa. Beberapa karya lainnya yaitu novel Sang Raja, sebuah novel diterbitkan pada tahun 2017. Lalu Ratu Sekop dan cerita-cerita lainnya diterbitkan pada tahun 2017. Dan Pangeran dari Timur, novel terbarunya diterbitkan pada tahun 2020. Dalam menulis setiap karyanya, Iksaka Banu cukup kesulitan karena sebagian besar karyanya ini bertemakan sejarah. Keterbatasan ruang dan waktu menyebabkan Iksaka Banu sangat sulit untuk mengeksplor cerita atau tema yang beragam. Karena sebagian besar karyanya ini menceritakan tentang periodisasi sejarah Indonesia, maka sebelum menuangkannya dalam sebuah karya, Iksaka Banu akan terlebih dahulu melakukan riset. Ia mengkaji berbagai bahan bacaan, mulai dari buku, artikel, hingga artefak sejarah. Selain itu, tak jarang para penulis sejarah seperti Iksaka Banu ini akan melakukan penelitian dan pengamatan secara etnografis dengan menggali data sejarah berbentuk lisan.
Sehingga hasil riset yang ditemukan akan diramu dan dibalut dengan imajinasi penulis sehingga tercipta sebuah karya fiksi sejarah. Riset mendalam ini dilakukan dalam salah satu novelnya yang berjudul Sang Raja. Iksaka Banu langsung datang ke Kudus untuk bertemu dengan keturunan Niti Semito di sana. Selain itu, dalam novel terbarunya yang berjudul Pangeran dari Timur, Iksaka Banu ini datang langsung ke Belanda untuk melihat secara langsung tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Raden Saleh. Namun berbeda dengan kumpulan cerpennya, karena tidak terlalu banyak detail yang harus digambarkan, hampir semua data sejarah diperoleh oleh Iksaka Banu bersumber dari buku, artikel, koran lama, dan artikel dari internet. Peristiwa-peristiwa sejarah yang tertuang dalam kumpulan cerpennya ini diceritakan secara berurutan. Seperti pada kumpulan cerpen Teh dan Pengkhianat, Iksaka Banu ini menampilkan peristiwa sejarah secara maju dimulai sejak kedatangan Belanda di Bangka, kemudian diakhiri pada saat persiapan Indonesia merdeka. Berbeda dengan kumpulan cerpen Teh dan Pengkhianat, dalam kumpulan cerpen terdahulunya yang berjudul Semua Untuk Hindia ini, peristiwa sejarah disajikan secara urutan terbalik. Diawali dengan waktu kemerdekaan Indonesia dan diakhiri dengan kedatangan Belanda pertama kali. Dalam penggambaran karyanya, Iksaka Banu dapat merekonstruksi setiap kejadian atau setiap peristiwa sejarah dengan gambaran yang detail, tanpa mengubah fakta sejarah yang ada. Unsur fiksi juga ditambahkan dalam setiap karya sejarah yang dibuat agar para pembaca tidak bosan. Iksaka Banu memiliki gaya penulisan yang lugas, dipadukan dengan diksi yang sederhana namun brilian, dibalut karakteristik penulisan yang senantiasa penuh warna. Pengalaman dan kemampuannya di dunia periklanan sangat mempengaruhi gaya penulisan Iksaka Banu dalam setiap karyanya. Dengan penggambaran cerita yang visualis dan filmis, pembaca secara tidak langsung dapat melihat dan menyaksikan berbagai cerita yang disajikan. Iksaka Banu menambahkan ilustrasi dalam setiap karyanya demi membantu pembaca dalam berimajinasi terkait bacaan yang sedang dibaca. Dalam setiap tulisannya juga, Iksaka Banu melengkapi tulisannya dengan catatan kaki untuk istilah asing. Karena berkaitan dengan sejarah, tentu akan banyak sekali istilah asing yang kurang dipahami oleh pembaca. Meskipun latar cerita yang diambil Iksaka Banu ini selalu berkaitan dengan sejarah, namun Iksaka Banu tidak berharap bahwa fiksi sejarah yang ia tulis ini bisa menjadi sebuah rujukan atau sumber pembelajaran sejarah. Menurutnya, sejarah tetap harus dipisahkan dari sastra dan sejarah juga tidak bisa dipakai untuk menilai sebuah karya sastra. Namun Iksaka Banu berharap unsur sejarah yang ia tuangkan ke dalam sebuah cerpen dan novelnya ini dapat menarik minat pembaca untuk mulai membaca sejarah. Sehingga setelah membaca fiksi sejarah, para pembaca ini akan mulai mencari fakta sejarah dari buku atau sumber lain. Kehadiran Iksaka Banu dalam belantara sastra Indonesia memiliki nuansa tersendiri. Dalam sebagian besar karyanya, terutama dalam kumpulan cerpennya, Iksaka Banu selalu mengambil sudut pandang yang sedikit berbeda dengan catatan sejarah Indonesia. Iksaka Banu menjadikan tokoh Eropa yang hidup di Hindia pada waktu itu sebagai tokoh protagonis. Tokoh protagonis ini menjadi narator di setiap cerpennya. Iksaka Banu mampu merubah stigma dan cara pandang masyarakat Indonesia yang cenderung rasial mengenai orang Belanda atau kulit putih karena pengaruh bacaan atau tayangan yang diakses. Keberanian Iksaka Banu dalam mengangkat tema sejarah Indonesia dengan tokoh kulit putih ini dapat menjadikan warna tersendiri dalam sejarah Indonesia. Iksaka Banu mampu menyajikan sejarah dengan penuh warna, bukan secara hitam putih saja. Hal ini dapat membuktikan bahwa pihak kolonial atau penjajah tidak semua memiliki sikap kejam terhadap pribumi atau terjajah. Iksaka Banu mampu menunjukkan bahwa identitas bukanlah sebuah penghalang bagi manusia untuk menjunjung tinggi kemanusiaan.
Sejarah kolonial sangat terbatas karena terbatasnya waktu dan proses dalam alih bahasa. Dengan adanya genre sastra sejarah yang berlatar kolonialisme ini dapat menambah literatur bagi para pembaca. Dengan adanya karya-karya Iksakabanu yang memadukan kronologi sejarah dengan unsur fiksi, dapat menjadikan suatu hal baru untuk pembelajaran sejarah Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan umumnya untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.